Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi support vector machine. Pada video kali ini, saya akan menekankan tentang pengertian support vector machine dan bagaimana cara support vector machine dalam kalimat-kalimat sederhana. Oke, kita langsung saja ke materi. Support vector machine adalah termasuk metode supervised machine learning yang menggunakan algoritma klasifikasi untuk problem klasifikasi yang memisahkan dua kelas. Nah, ini adalah support vector machine yang paling sederhana ya. Nanti support vector machine pun bisa mengklasifikasi lebih dari dua kelas ya. Prinsip dasar dari SVM ini adalah linear classifier. Nah, kita ingat lagi kalau ketemu dengan kata linear itu berarti ada garis lurus. Kita bayangkan data kita itu ada di ruang dua dimensi. Data kita misalnya digambarkan dengan koordinat dari titik-titik tertentu. Seperti ini ya, misalnya data-datanya. Untuk linear classifier berarti satu garis bisa memisahkan dua data ya. Misalnya seperti ini. Nah, seperti itu. Dikembangkan agar dapat bekerja juga pada problem non-linear. Nah, gimana kalau problem non-linear? Berarti tidak bisa hanya dipisahkan dengan satu garis lurus yang sederhana ini ya. Bagaimana dengan yang non-linear? Nanti yang non-linear ini punya konsep namanya konsep kernel trick. Nah, ini untuk ruang kerja yang berdimensi tinggi. Oke, itu dia support vector machine. Dia adalah supervised machine learning dan dia pada prinsip dasarnya adalah sebuah linear classifier. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Setiap item atau setiap data itu diplot sebagai titik dalam ruang n dimensi. Kalau yang tadi itu kita memplotnya dalam ruang 2 dimensi ya, di mana n adalah sejumlah fitur yang dimiliki. Oke, kalau tadi di 2 dimensi berarti fiturnya ada 2 ya. Kalau misalnya fiturnya ada 5 berarti nanti dipetakan dalam ruang 5 dimensi juga ya. Kemudian dilakukan klasifikasi dengan mencari hyperplane yang membedakan kedua kelas dengan baik. Berarti yang sudah saya jelaskan tadi, garis biru yang saya tarik tadi itu nanti akan kita sebut dengan hyperplane ya. Tujuan dari algoritma support vector machine adalah menemukan hyperplane dalam ruang n dimensi yang secara jelas mengklasifikasikan titik data. Oke, jadi support vector machine tujuannya adalah menemukan hyperplane yang nantinya akan berbentuk garis ya, yang dapat memisahkan data dengan baik. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan hyperplane? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan dengan singkat ya. Coba saya gambar lagi di sini. Oke, kita punya data yang tersebar seperti ini. Saya sudah bedakan dengan warnanya, yang kuning dan yang merah muda. Oke. Nah, di sini kita bisa memisahkan data-data berikut dengan garis ya. Nah, bagaimana caranya kita memisahkan? Apakah dengan garis yang biru? Apakah dengan garis yang hitam? Atau dengan garis yang merah muda? Oke, ada 3 garis di situ. Ada garis biru, ada garis hitam, ada garis yang merah muda. Nah, kira-kira coba kalian tebak-tebak dulu garis mana sih yang sebenarnya memisahkan kedua data ini dengan baik dan apa alasannya? Apa semua garis ini bisa kita gunakan atau hanya salah satunya saja nanti yang kita ambil? Oke.
Nah, untuk memisahkan kedua kelas titik pada data tersebut, terdapat banyak kemungkinan hyperplane yang dapat dipilih ya. Ini mirip dengan gambar saya tadi, ada dua data yang terpisahkan di sini, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya ungu, dan garis-garis hijau ini adalah calon dari hyperplane-nya ya. Banyak sekali garis-garis yang bisa digunakan untuk memisahkan kedua data tersebut. Oke. Tujuannya adalah menemukan bidang yang memiliki margin maksimum. Garis yang kita buat untuk memisahkan dua data itu harus punya margin yang maksimum, yaitu jarak maksimum antara titik data dari kedua kelas. Oke, berarti jarak garisnya itu harus jauh dari kelas yang satu dan juga harus jauh dari kelas yang satunya. Coba kita lihat garis yang ini, yang saya ubah warnanya jadi pink ya. Oke, apakah dia jauh dari kelas lingkaran? Jauh, tapi dia dekat dari kelas kotak. Berarti ini bukan hyperplane yang maksimal ya, karena jarak maksimalnya ini tidak terpenuhi. Loh, apakah yang ini maksimal juga? Dia jauh dari kelas kotak tetapi dekat dari kelas lingkaran, berarti bukan maksimal juga. Oke, berarti kita cari yang mana yang yang marginnya itu paling maksimal. Oke, seperti inilah gambaran dari sebuah hyperplane yang optimal. Di sini ada batas ya, yang garis putus-putus ini adalah garis bantu untuk membatasi item terluar dari kelas lingkaran. Garis putus-putus yang sebelah sini membantu kita untuk membatasi item terluar dari kelas kotak. Jadi kita harus menghitung maksimum margin antara hyperplane dengan garis terluar dari item kotak, dan kita harus menghitung maksimum margin hyperplane dengan garis bantu terluar dari item lingkaran. Di sanalah kita bisa membuat optimal hyperplane-nya ya. Jadi kita memaksimalkan jarak margin memberikan beberapa penguatan sehingga titik data uji dapat diklasifikasikan dengan baik ya. Tidak ada data yang terlalu dekat dengan hyperplane ya, itu jadinya kita bisa mengklasifikasinya dengan baik. Ini adalah bentuk dari hyperplane. Kalau yang tadi kita gunakan itu dalam 2 dimensi, bentuknya adalah sebuah garis. Oke, kalau kita tambahkan lagi dimensinya, ini data yang sama, kita lihat di sebelah sini, di ruang 3 dimensi itu bentuknya adalah sebuah bidang ya, atau plane. Nah, ini datanya sama, kita lihat, cuma dimensinya saja ditambah ya. Bentuknya seperti itu kalau diproyeksikan. Oke, nama metodenya adalah support vector machine ya, bukan optimal hyperplane machine. Tapi kenapa dari tadi saya hanya membahas tentang optimal hyperplane? Yang mana sih yang namanya support vector? Oke, menurut kalian yang mana namanya support vector di sini? Oke, dalam SVM, objek data terluar. Objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut support vector. Oke, kita kembali ke gambar yang tadi. Yang mana yang disebut support vector? Objek data terluar katanya. Berarti yang lingkaran adalah yang ini, yang kotak adalah yang ini. Yang tadi kita gunakan untuk garis bantu untuk membantu kita menentukan maksimal marginnya. Nah, itulah yang namanya support vector ya. Kita kembali ke slide yang tadi. Oke, objek yang disebut support vector ini paling sulit diklasifikasi karena posisi yang hampir tumpang tindih atau overlap dengan kelas lain. Karena dia yang paling dekat ya dengan kelas lain, makanya itu paling susah diklasifikasi. Mengingat sifatnya yang kritis, hanya support vector inilah yang diperhitungkan untuk menemukan hyperplane yang paling optimal oleh SVM. Oke, kalau misalnya kita tidak memilih support vector yang bersifat kritis, nanti hyperplane-nya bisa ada di tempat yang salah gitu ya. Jadi kita tidak bisa memisahkan dua kelas dengan
baik. Makanya kita pilih support vektor yang posisinya memang kritis ya, hampir tumpang tindih atau overlap dengan kelas yang lain. Nah, ini contohnya bagaimana caranya kita menggunakan support vektor dengan small margin dan large margin. Ini datanya sama ya, di gambar 1 dan gambar 2 itu datanya sama. Yang membedakan adalah kemiringan dari garisnya atau hyperplane yang kita buat. Untuk yang gambar 1 itu hyperplane-nya hampir tegak lurus di sini. Dia memang bisa memisahkan kedua data, tetapi kita lihat juga marginnya harus kita optimalkan ya. Jadi jarak antara support vektor atau garis bantu yang dibentuk oleh support vektor ini dengan hyperplane itu harus maksimal. Bagaimana dimaksimalkan kita bisa lihat di gambar 2 contohnya ini ya. Kita menggunakan support vektor, ada 2 untuk kelas yang biru muda dan ada 3 untuk kelas yang biru tua. Nah, di sini kita bisa menemukan kemiringannya ya. Oh, seperti ini miringnya, dari sini seperti ini miringnya. Nah, kita buat garisnya dengan memaksimalkan marginnya. Nah, gitu kira-kira cara kerja dari support vektor dalam support vektor mesin. Nah, tadi datanya linear ya, kita bisa memisahkan kedua data tersebut dengan garis. Nah, bagaimana dengan data yang seperti ini? Ada kelas segitiga merah dan ada kelas lingkaran biru. Nah, kalau kalian lihat ini dengan sederhana ya, kita bisa aja buat lingkaran di sini. Gini cara memisahkannya. Oke, kelas 1 ini kelas 2 ya, bisa seperti itu. Tapi bagaimana dengan algoritma support vector machine? Oke, kita akan menambahkan dimensi ketiga. Oke, ingat hyperplane yang tadi ya. Kalau di dimensi kedua bagaimana, kalau dimensi ketiga bagaimana ya. Oke, sampai sekarang kita memiliki 2 dimensi X dan Y. Di gambar tadi kita memiliki 2 dimensi X dan Y. Sekarang kita buat dimensi baru Z yang kita kalkulasikan dengan cara ini. Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, persamaan ini untuk bentuk lingkaran ya. Jadi berapa koordinat titik tersebut atau data tersebut di sumbu X itu dikuadratkan ditambah dengan koordinat titik tersebut di sumbu Y itu dikuadratkan juga. Jadi seperti apa? Nanti akan seperti ini. Loh, kok berubah? Ini dilihat dari sumbu Z ya. Ini dilihat dari sumbu Z dan datanya akan seperti ini terlihat. Oke. Nah, dipotong dari sumbu Z seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bisa menarik garis ya. Untuk memisahkan kedua data kita menarik garis kira-kira di situ ya, dengan support vektor yang ini dan yang itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu dia base hyperplane-nya. Tapi ini dari sumbu Z ya. Ini dari dimensi ketiga. Kalau kita potong lagi di sumbu X dan Y, itu terlihat seperti lingkaran ya. Base hyperplane-nya akan terlihat seperti lingkaran dari sudut pandang yang berbeda. Oke, itu dia secara sederhana bagaimana support vector machine itu bekerja pada data linear dan pada data yang non-linear. Kalau di non-linear itu sederhananya kita harus menambah satu dimensi lagi, setelah itu kita cari-cari di mana base hyperplane-nya. Untuk selanjutnya ini adalah persamaan sederhana dari bagaimana caranya kita melambangkan kelas dan garis yang nantinya kita pakai untuk menghitung dalam support vector machine. Di sini ada 2 kelas yang dipisahkan dan support vector machine-nya linear ya, karena yang dipakai adalah pembatasnya garis dan pada 2 dimensi. Kelas yang pertama adalah kelas min 1 di sini. Kelas min 1 bentuknya adalah kotak dan kelas plus 1 bentuknya adalah lingkaran ya. Base hyperplane ada di tengah.
persamaan garisnya adalah WXI ditambah B sama dengan 0. Nah, support vektor dari kelas kotak ada 2. Dan di sini ada garis bantunya ya. Garis bantunya persamaannya adalah WXI tambah B sama dengan minus 1. Sesuai dengan kelasnya ini ya. Setelah itu, garis bantu untuk kelas lingkaran adalah WXI tambah B sama dengan plus 1 ya. Jadi data-data yang ada di seberang garis ini ya, di seberang garis hyperplane ini semua pasti nilainya lebih dari 1 ya. Yang ada di seberang sini dari hyperplane, data-datanya pasti semua ini kurang dari min 1 ya. Persamaan garisnya adalah ini, WXI tambah B sama dengan 0, marginnya adalah 1/W ya. Oke, itu dia istilah-istilahnya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Nah, bagaimana materi tentang support vektor mesin kali ini? Semoga bisa kalian terima dengan baik ya. Lanjutan tentang support vektor mesin, videonya sudah saya sediakan di description box di bawah. Diklik ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.